Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur. Marilah dijadikan sebagai tolak ukur kebahagiaan kita dalam menjalani berbagai aktivitas dalam kehidupan kita. Kita bahagia karena kita bersyukur, bukan hanya bersyukur karena kita bahagia. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi Agung, Nabi Mulia, yang menjadi suri tauladan untuk seluruh manusia, bahkan bukan hanya manusia, tapi bangsa jin ikut serta. Ibu-ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih dalam suasana tahun baru karena bulannya masih bulan baru. Mudah-mudahan semangat kita terbarukan terus. Tidak pernah ada habis-habisnya semangat, niat, keinginan kita untuk terus meningkatkan kemampuan memahami ayat-ayat Qur'ani. Karena itu waktu yang kita miliki, kita gunakan seoptimal mungkin, ibu-ibu apa sekalian. Untuk itu mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu apa sekalian, mengingatkan diri sendiri dan kita semua bahwa 3 pekan terakhir kita, 3 pekan terakhir ini kita sudah membahas pelajaran yang ke-24. Kita sudah membahas pelajaran yang ke-24 dengan judul pelajaran Asma Al-Quran. Pada bagian awal dari pelajaran kita, ibu-ibu, apa sekalian, mudah-mudahan masih teringat, kita memahami ya dengan modal bahasa yang kita miliki beberapa nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kitab suci yang menjadi pedoman hidup kita. Yang kita pedomani dalam kehidupan kita. Diawali dengan definisi semacam itu ya, penjelasan tentang apa itu Al-Quran dalam bahasa Arab. Nah, kemudian di dalam definisi tersebut, ya, di dalam pemaknaan tentang apa itu Al-Quran, kita menemukan ada beberapa bentuk sifat yang pada pelajaran sebelumnya, pada pelajaran yang ke-23, itu kita juga sudah belajar salah satu bentuk sifat dalam bahasa Arab yang dikenal dengan nama apa, ibu apa sekalian? Isim fa'il. Pada pelajaran 24 kita menemukan bahwa ada juga bentuk sifat dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab yang tidak termasuk isim fa'il. Kemudian pada saat kita diperkenalkan secara khusus berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang dikutip untuk pelajaran yang ke-24, ibu-ibu, bapak sekalian, kita sudah berkenalan dengan Al-Quran lebih lanjut lagi. Bahwa pertama kita selama ini atau umumnya kita memahami bahwa nama untuk kalam Allah tersebut adalah Al-Quran. Pada saat yang sama dia juga diberi nama Al-Kitab. Pada saat yang sama dia juga diberi nama Al-Furqan, walaupun tidak sepopuler nama pertama ya. Pada saat yang sama juga dia dinamai dengan Al-Dzikr. Kemudian yang terakhir
Ini Al-Quran yang kita kenal juga punya nama lain selain nama-nama tadi, yaitu At-Tanzil. Itu dia yang kita pelajari pada bagian awal dari pelajaran yang ke-24. Kemudian pada pelajaran ke-24, pada bagian Tanmiyatul Mufrodat, ibu-ibu, bapak sekalian, kita memahami, mengkaji lebih lanjut mula-mula, yaitu kata yang berkembang dari 3 huruf dasar, nun, kof, dan lam. Ya, dari kata itulah kita mendapatkan dalam materi pelajaran kita ada kata al-mangkul. Berikutnya, kita pada Tanmiyatul Mufrodat berikutnya kita mempelajari kata yang berkembang dari 3 huruf dasar, yaitu ta, lam, dan alif. Kata ta, lam, alif itulah kemudian berkembang, hadir, kita temukan dalam pelajaran kita, hadir dalam bentuk tiganya, yaitu kata tilawah, yaitu tala, yatslu, tilawah. Nah, berikutnya ini kata asma, ya, kata asma, ya kita kemudian kata asma adalah kata yang ketiga yang kita pahami lebih lanjut di dalam pelajaran kita yang telah lalu. Kata asma, ibu-ibu, apa sekalian, itu adalah bentuk jamak dari kata isim. Kata isim sendiri dan kata asma dengan demikian itu berkembang dari 3 huruf dasar, ada sin, ada mim, ada alif. Ya, kalau di dalam kata isim itu juga hanya urutannya saja yang kata urutannya yang berbeda posisi ya, tapi pada dasarnya kata isem itu, kata asma itu seakar dengan kata sama yusami. Ini ada beberapa kata yang kita sudah kaji pada pelajaran kita yang sebelumnya. Walaupun pada kesempatan sebelumnya ini kelihatannya mungkin tim marketingnya kurang promosi ya kemarin, sehingga beberapa kata yang hadir di dalam pelajaran kita di Tanmiyatul Mufrodat, seingat saya, itu di pasaran itu jeblok, tidak mendapatkan sambutan dari masyarakat, mungkin karena tim marketingnya yang kurang optimal memperkenalkan kata-kata tersebut. Ya, setelah kata sama yusami, ibu-ibu apa sekalian, kita juga sudah mempelajari kata anzaro yunziru. Ya, kata anzaro yunziru, ya, yang kemudian dari kata itu kita temukan kata nazir, kata basyir. Dan terakhir, ibu-ibu apa sekalian, ini eh, kata terakhir yang kita dalami pada pelajaran kita sebelumnya adalah kata-kata yang berkembang dari 3 huruf dasar, yaitu zal, kaf, ro. Ya, ini adalah pengembangan dari salah satu ya yang kita temukan sebagai salah satu nama Al-Quran, yaitu Az-Zikr. Ya, kata Az-Zikr itu dari 3 huruf dasar. Dari 3 huruf dasar itu kemudian pada pertemuan kita sebelumnya, ya itu juga pertemuan yang termasuk pertemuan secara rating itu tidak banyak penontonnya. Ini karena mungkin sibuk dengan persiapan menghadapi debat ya, debat antara hati dengan pikiran. Jadi eh, itu kita ada zal, kafro, 3 huruf dasar, kemudian berkembang menjadi 4, kemudian berkembang menjadi 5. Itu dia ibu-ibu sekalian, sekedar mengingatkan supaya ibu-ibu, bapak sekalian yang eh, mengikuti kajian kita pekan lalu melalui rekaman itu semakin paham di mana posisi kajian kita, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini teman-teman kita sudah hadir dengan berbagai kondisi yang ada Bu Fatimah, ada Bu Usi, ada Bu Mute, ya ini multitasking ya, sambil menjalani takdir hidup juga meniti jalanan di Jakarta. Hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ada Bu Yayu, ada Bu Des, dan ada Bu Ida. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang satu-satunya nih pesaing yang tak bisa terkalahkan, Pak Hamid.
Ini saya, saya ini kalau kalau bisa nih saya mau operasi zebra ini biar makin kelihatan muda. Bukan ya, bukan operasi zebra ya. Biar bisa bersaing dengan Pak Hamid. Nih Pak Ucok katanya, kata Pak. Apa Ya, belum? itu dia akan kita kaji pada kesempatan kali ini, Ibu-ibu, ya, Bapak sekalian. Dan inilah dia materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu kita akan lanjutkan dengan tamrinat. Nah, untuk tamrinat awal, Ibu-ibu, ya, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menguatkan aspek sisi penguasaan mufrodat kita. Kita akan menguatkan aspek penguasaan mufrodat, lalu nanti bermodalkan pada mufrodat yang kuat, ibu-ibu kita akan berlanjut pada kegiatan memahami ayat. Jadi sampai akhirnya nanti kita bisa merasakan sesuatu yang nikmat, sesuatu yang lezat. Mufrodat, kuat, kaji ayat, dapat nikmat, hidup jadi lezat di dalam memahami bahasa Arab Qurani kita. Baik, ibu-ibu sekalian, ini kalau ibu-ibu, bapak sekalian sudah siap untuk melanjutkan ke agenda kita berikutnya, saya dengan senang hati untuk menyertai ibu-ibu bapak sekalian. Bisa kita lanjut, sudah siap ibu-ibu bapak sekalian untuk melangkah kegiatan berikutnya? Silakan Pak Guru. Oke, baik. Ini dia ibu-ibu bapak sekalian, tamrinat kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah, nah ini ya, untuk Hamzah ini, ibu-ibu bapak sekalian, kita punya kata-kata yang sudah tadi sepintas lalu ya, kata-kata yang kita sudah kemukakan, kita sudah ceritakan tadi. Ada kata nadhiron, ada kata mangkulun, ada kata uzkuru, ada kata tilawah, ada kata yusamma, ada kata natslu, ada kata anzaro. Itu adalah kata-kata yang kita punya, ibu-ibu Bapak sekalian, untuk mengisi ya di dalam latihan Hamzah kita ini ada 6 nomor. Ada 6 nomor di dalam setiap bagian, setiap nomor kita melihat ada kata, ada bagian yang belum lengkap. Ada bagian yang rumpang. Tugas kita bersama, ibu-ibu apa sekalian, adalah menguatkan pemahaman kita yang kita tunjukkan dengan pilihan kata yang cocok untuk masing-masing kalimat tersebut. Nah, sebelum kita melangkah ke kegiatan memilih yang cocok, yang tepat, mari kita baca terlebih dahulu sebagai interaksi awal kita dan membantu diri kita untuk mengingat lebih lanjut. Ibu-ibu, Bapak sekalian, izinkan kami untuk mengingatkan karena ini posisinya adalah usaha sadar kita untuk menguatkan mufrodat. Jadi sebaiknya ibu-ibu Bapak sekalian di tahap awal tidak mengandalkan alat bantu terlebih dahulu. Ya, tidak mengandalkan alat bantu terlebih dahulu. Ibaratnya anak-anak kalau kita umpamakan ya, mohon tidak tersinggung dengan perumpamaan ini. Ketika kita masih jadi anak-anak, sebaiknya tidak langsung dikasih sepeda motor. Ya, tidak langsung dikasih tongkat untuk berjalan, tidak langsung dikasih alat bantu, tapi biarkan dulu perkuat diri kita, perkuat otot-ototnya, perkuat refleksinya, kemudian motorik halus, motorik kasarnya, kira-kira begitulah. Karena itu ibu-ibu sekalian kita berikan kesempatan kepada diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan apa? Memberikan tanggung jawab kepada hati dan pikiran kita menemukan pasangan yang paling cocok berdasarkan makna yang sesuai. Sekali lagi kita baca pilihannya terlebih dahulu ibu-ibu, bapak sekalian, baru kita baca kalimat demi kalimat. Tentu titik-titiknya kalau belum ada nanti kita kosongkan ya. Kata yang pertama yang akan kita pilih apa ibu-ibu bapak sekalian? Nadhiron. Oke, ingat-ingat ya maknanya ya, nadhiron. Kemudian berikutnya, Mangkul. iya bagus. Berikutnya,
Uzkuru Uzkuru. Ya, bagus. Berikutnya. tilawati Ya, bagus. Tilaw. Berikutnya. yusamma Yusamma. Ya, berikutnya. natslu Natslu. Ya, kemudian berikutnya. anzara. Anzaro. Nah, ingat ibu-ibu sekalian seperti biasa ya, usahakan bahwa begitu melihat sebuah kata, gunakan ya, gunakan apa yang kita sebut dengan kunci-kunci kesuksesan dalam sebuah istilah 4 cermat, 5 hebat, 6 nikmat ya. 4 cermat, cermat itu artinya paham arti ya, paham arti, kemudian berikutnya paham bentuk ya. Ya, setelah kita memahami bentuknya, kemudian ibu-ibu apa sekalian pahami jenisnya. Ya. Nah, setelah memahami jenisnya, genapi pemahaman itu dengan melihat posisi kata di dalam kalimat. Ya. Kemudian digabungkan, maka nanti akan melahirkan sebuah pemahaman yang kita harapkan itu lebih bagus daripada sekedar mengartikan kata demi kata di dalam setiap kalimat. Nah, coba ya, untuk kalimat pertama yang akan kita pilihkan, kata yang sesuai apa? Kalimat yang pertama, ibu-ibu apa sekalian? Wal Sama. Qur'anul ladzi Al-Qur'anul ladzi nuzila fi nuzila fi Makkah Makkah. Titik-titik Makkiyah. Makkiyah. Makian. Oke, berikutnya yang kedua. Wal Qur'an Al-Qur'anu ilaina ilaina naqlan naqlan mutawatiran. mutawatiran Iya, oke, bagus. Kemudian yang ketiga. wa Wa qad qad ar-rasul ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. an-nasu An-nasa walakinna walakinna ba'dahum ba'dahum ankaruhu. angkaruhu. Yang keempat. ja'a Ya ar-rasulu ar-rasulu basyiran 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 wa wa nadhiran. Oke, kemudian berikutnya yang kelima. Aisyah Aisyah hiyal hiyal faizatul faizatul ula ula fi fi musabaqati 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 Al-Quran. Al-Qur'an. Nah, ini mah ingat Bu Usi ini yang kemarin pada Iya, kesempatan sebelumnya ini banyak berinteraksi dengan contoh kalimat yang serupa. Kemudian yang keenam, yang terakhir. Ayyuhan Ayyuhan nasu nasu Allah Allaha dzikran zikron katsiran. katsiran. Iya, baik. Silakan ibu-ibu awal sekalian dipilih terlebih dahulu ya, dipilih terlebih dahulu. Nanti ibu-ibu bapak sekalian yang sudah lengkap menemukan calon yang cocok, calon kata pengisi tempat rumpang yang cocok untuk setiap nomor, mudah-mudahan ibu-ibu bapak sekalian teringat bagaimana cara kita mengangkat tangan versi kelas Zoom ya. Silakan nanti angkat tangan, raise hand ibu-ibu untuk memberikan informasi kepada kami bahwa ibu-ibu bapak sekalian sudah berusaha secara optimal mengusahakan memberikan kepercayaan kepada diri sendiri, menunjukkan pemahaman yang sudah didapat. Ya, dipersilakan ya ibu-ibu bapak sekalian, senyamannya sesuai dengan waktu yang diperlukan digunakan. Alhamdulillah sudah satu orang, ada Bu Ida yang ini fast respon ini. Bu Ida cepat memberikan aba-aba isyarat bahwa sudah siap. 6 kata terpilih untuk setiap nomor. Yang lain diberikan kesempatan untuk selanjutnya mengabarkan bahwa setiap nomor sudah ada pilihan yang dianggap paling cocok. Dipersilakan. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, mari kita lihat usulan yang bersumber dari 4 orang rekan kita yang sudah punya pilihan. Pilihannya bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Dan itu mari kita dengarkan pilihan masing-masing untuk kita diskusikan lebih lanjut. Yuk, kita simak bersama pilihan dari masing-masing 4 orang yang sudah membuat
pilihan terbaik menurut masing-masing untuk kata yang paling cocok sebagai pelengkap pada 6 nomor latihan yang tersedia. Bu Ida, apa untuk nomor 1, Bu Ida? Musamma. Apa, Bu? Musamma. Musamma. Yusama Pak Guru, Yusama. Yusamma. Baik. Bu Fatimah? Nomor 1 Pak Guru. Ya, apa pilihan Ibu untuk nomor 1? Sama Pak Guru. Sama. Yusam. Pak Hamid? Nama Pak Guru Yusama. Sama. Bu Des? Sama. Sama, oke ya, sama. Untuk nomor 2, Bu Des, apa pilihannya Bu Des? Nomor 2. Ya, apa pilihan Ibu untuk nomor 2? Mangkulun. Mangkulun. Iya, baik. Bu Fatimah untuk nomor 2 apa Ibu? Mangkulun Pak Guru. Bu Ida untuk nomor 2 apa Ibu? Sama Pak Guru. Ya, Pak Hamid untuk nomor 2 apa Bapak? Sama Mangkulun. Oke, bagus nih, kompak nih. Oke, kita lanjut berikutnya. Pak Hamid untuk nomor 3 apa pilihan Bapak? Anzaro. Anzaro, yang mana? Anzaro. Yang paling Yang kiri. paling ujung. Yang Pojok. paling Anzaro. Nah, Anzaro. Bukan Anzaro. Anzaro. Iya, supaya tidak kejedot di zalnya. Berhenti di nun. Anzaro. Anzaro. Iya. Anzaro. Baik. Bu Des untuk nomor 3 pilihan Ibu. Anzaro juga sama. Oh, alhamdulillah nih. Ini ibaratnya ini akan ada satu putaran kalau begini. Bu Fatimah apa untuk nomor 3? Sama Pak Guru. Sama. Anzaro. Bu Ida nomor 3? Iya, sama. Iya, oke, bagus nih satu putaran nih karena udah setengahnya udah sama semua nih. Tinggal 3 nomor tersisa nih kita lihat kecenderungannya. Apa Bu Ida? Pilihan Ibu untuk nomor 4? Apa? Naziron. Naziron. Oke, bagus. Bu Fatimah untuk Sama nomor Pak 4? Guru. Naziron. Oke, Bu Des untuk nomor 4? Naziro. Oke, Pak Hamid untuk nomor 4? Nama Pak Guru Naziron. Gitu. Ya udah nih satu putaran nih jadinya. Ya, oke, baik, kita lanjut berikutnya. Nomor 5. Bu Des, apa pilihannya Bu Des untuk nomor 5? Tilawati. Tilawati. Iya. Tilawati. Bu Fatimah? Sama Pak Guru. Sama. Tilawat. Bu Ida? Iya, sama Pak Guru. Sama. Pak Hamid? Sama Pak Guru Oke, Tilawati. bagus lah nih. Aman nih. Terakhir nih, Bu Fatimah apa yang terakhir pilihan Ibu untuk nomor 6? Uzkuru. Uzkuru. Bu Ida? Iya, sama Pak Guru. Sama. Pak Hamid? Uzkuru sama Pak. Oke, bagus. Bu Des? Sama. Oke, bagus. Oke lah kalau begitu. Nah, sekarang tinggal pemahamannya ya. Sekarang kita tinggal lihat apa pemahamannya sehingga pilihannya ya, pilihannya pada kata-kata tersebut ya. Sehingga pilihannya ada pada kata-kata tersebut. Silakan, kita ingin dengar pertama kali Bu Fatimah, silakan. Untuk nomor 1, ketika kita memilih Yusama sebagai ya, kita memilih Yusama sebagai kata yang paling pas ya, paling pas untuk mengisi kalimat tersebut akan melahirkan pemahaman seperti apa, Bu Fatimah? Ya Pak Guru. Langsung Pak Guru ya. Boleh, boleh. Nanti saya versi langsungnya dulu, nanti versi tidak langsungnya boleh. Ingin penasaran. Kalau tidak Maksudnya langsung dibaca berarti dulu langsung. apa enggak itunya Oh, Arabnya gitu. Pak Guru. gitu. Ya, silakan. Apa Bu maknanya kalau pilihannya adalah Yusamma? Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah dinamai Makkiyah. Didamain apa? Makkiyah. Maki.
Oke, baik. Bu Des, begitu juga pemahamannya Bu Des? Iya, sama. Jadi Bu Des juga memahami di nomor 1 itu ada ungkapan yang bermakna diturunkan ya Bu? Hmm. Turun kali Pak Guru ya. Turun, Hah? turun aja Ustaz, Pak Oh, Guru. turun aja. Tuh. Tuh. Turun. Jadi kita revisi lagi, bukan sama berarti ya Bu ya? Iya, baik. Yang bermakna turun aja yang mana Bu Des? Nuzila. Apa? Nuzila. Nuzila. Bu Fatimah sepaham dengan Bu Des itu cocoknya bermakna turun aja? Iya kayak Pak Guru. Iya, sama ya, gitu ya. Bermakna turun ya. Pemahamannya Bu Ida, Nuzila itu bentuk berapa itu Bu Ida? Bentuk madin. Bentuk satu, bentuk satu. Bentuk 1 ya, Madin ya. Pak Hamid setuju itu Madin, Nuzila itu? Iya, setuju Pak Setuju Guru. ya. Bu Des setuju Nuzila itu Madin? 7. Setuju ya. Bu Fatimah gimana? Setuju Nuzila itu Madin? Iya Pak Guru. Oke, bagus. Nah, sekarang Pak Hamid, kalau itu Madin, itu masuk kategori maklum apa majhul itu Pak Hamid? Menurut saya majhul Pak Guru. Majhul ya. Kalau itu majhul, apakah pemahaman Bu Fatimah dengan Bu Des itu cocok menurut Bu Ida? Tidak. Oh, enggak ya. Mana suaranya Bu Ida? Tidak, Pak Guru. Tidak. Tuh, yang mana yang tidak Bu Ida? Yang turun. Nuzila, Nuzila. Ya, tidaknya di mana? Maksudnya tidaknya. Karena ini bentuk majhul, jadi turun. Karena ini bentuk majhul sehingga maka Maknanya diturunkan. ya maknanya diturunkan, bukan sekedar turun. Bagaimana Bu Des? Apa penjelasan dari Bu Ida dan Pak Hamid bisa diterima atau tetap pada prinsip atau pemahaman awal Bu Des dan Bu Fatimah tetap itu turun aja, bukan diturunkan? Diturunkan Pak Guru tadi Diturunkan. turun lupa saya. Gimana Bu Fatimah? Tadi saya awalnya mengartikannya diturunkan apa turun ya, lupa saya. Iya. Awalnya Ibu Diturunkan ya? maknai diturunkan. Oke, oke. Lalu saya tanya ke Bu Des sama nggak pemahamannya dengan Bu Fatimah? Kata Bu Des sama, katanya. Aman kan? Lalu saya lanjut nanya, Bu Des berarti Bu Des itu ya punya pemahaman di dalam nomor 1 itu ada kata yang bermakna diturunkan gitu. Terus kata Bu Des, bukan diturunkan, turun saja kata Bu Des. Ibu Fatimah ikut bilang turun aja gitu. Ya, nggak Jangan-jangan ini konsisten Bu Pak Des sama Guru. Bu Fatimah ini ngomong sama yang ini ya, sama penguasa sekarang turun aja, turun aja. Iya, Jangan nunggu konsisten Pak Guru. diturunkan. Oke, gitu ya. Iya, iya, Baik, iya. kita lanjut berikutnya. Nomor 2 ya. Nanti kita konfirmasi ya. Kita konfirmasi apakah pilihan tadi sejalan dengan pilihan dari kunci latihan ini. Nomor 2, silakan. Ya, silakan Bu Des, apa Bu Ida ingin berbagi pemahaman untuk nomor 2? Mungkin Bu Des. Oke, silakan Bu Des mendapatkan kehormatan untuk lebih dahulu menyampaikan pemahaman untuk nomor 2 dari Ibu Ida. Quran memudahkan tahflan tawatir disuruhkan Quran memudahkan ilaina tahflan mutawatir. Aduh, lupa nih. Tahflan aduh. Wal Quranul memudahkan mutawatir apa ya lupa.
Pak Guru mutawatir apa lupa? Oke. Bu Des mempercayakan kepada siapa untuk mendapatkan kehormatan menjawab pertanyaan dari Bu Des? Pak Hamid. Pak Hamid, Bu Des minta bantuan dari Pak Hamid. Mutawatir itu apa, Pak Hamid? Iya, mutawatir itu enggak diterjemahkan Pak Guru. Jadi kita pakainya mutawatir aja. Bu Des yang nanya Pak Hamid. Oh iya, Bu Biar Des. Bu Des berasa langsung itu jawaban itu khusus untuk Bu Des seorang. Mutawatir itu nggak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena nggak ada padanannya. Jadi kita tetap menggunakan mutawatir aja gitu. Oh gitu, Pak Hamid ya ya ya. Sudah paham makna paham, Bu. mutawatir, Bu Des? Mutawatir. Belum, Pak Guru. Oh, tanya lagi Pak Hamid kalau belum. Maksudnya Ibu sopan banget. Ya, belum paham juga. Ya. mutawatir. Tidak ada itu. Jadi mutawatir itu disampaikannya bertahap-tahap gitu loh, Bu. Nggak sekali. Oh iya 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 iya, bertahap-tahap ya. Sudah? Bu Des, sudah? Al-Quran Bu Des, sudah? memudahkan Mutawatir itu untuk sudah? ya Iya, baik. diturunkan Ibu-ibu yang lain ya, selain Pak Hamid ada informasi tambahan terkait dengan makna mutawatir. Selain tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hamid. Nggak ada Pak Guru. Ada? Saya nggak ada. Baik. Jadi selain yang tadi dijelaskan, mutawatir itu di antara maknanya, Bu Des, Pak Hamid, dan Ibu Bapak yang lain adalah itu sesuatu yang disampaikan. Ya, disampaikan dari orang banyak kepada orang banyak. Jadi tidak hanya sekedar bertahap, berangsur-angsur itunya, tapi mutawatir itu ada penekanan pada aspek banyak. Pada aspek banyak. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, mutawatir itu dari witir ya. Witir yang pertama itu artinya esa, itu adalah Allah. Kemudian witir yang kedua adalah tiga. Tiga itu adalah simbol banyak, kita pernah bahas itu. Jadi mutawatir itu, witir itu dalam pengertian Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah kepada banyak sahabat, sahabat yang banyak tersebut kemudian menyampaikan lagi kepada sahabat yang jumlahnya banyak, terus disampaikan sehingga dia diterima oleh manusia, orang-orang generasi kita juga dalam secara kuantitas tadi dalam jumlah yang banyak. Betul apa yang tadi Pak Hamid sampaikan bahwa mutawatir itu kita tidak bisa mengartikannya dengan kata tertentu. Jadi kita posisikan dia sebagai sebuah istilah. Kita posisikan dia sebagai sebuah istilah yang memiliki makna demikian. Oke. Ada sudah kembali yang diingat Bu Des? Sudah Bu Des? ya Pak Guru. Nah, baik. Dalam pemahaman Bu Des ya, dalam pemahaman Bu Des itu kan mutawatiron itu ujungnya berbunyi apa Bu Des? Mutawatiran. Bunyi an, Ustaz. Ya, Pak Guru. oke, bunyinya an ya. Apa yang Ibu ingat Mutawatiran. untuk kata yang bunyi akhirnya an itu kalau kita tinjau dari aspek posisinya di dalam kalimat itu biasanya kata yang berfungsi sebagai apa di dalam kalimat kalau dia bunyi akhirnya an? Apa ya? Boleh lebih tegas Ibu meresponnya supaya saya tidak dalam kebimbangan. Samar-samar saya dengar Ibu berkata lupa. Apa artinya itu memang Ibu lupa begitu?
Iya Pak Guru. Ya, baik. Ibu pernah ingat kita kasih rumus SPBU si kembar Okba Okbi, Ibu? Hmm, Ingat tidak? tidak Pak Guru. Oke, kalau begitu boleh, jika Ibu tidak berkeberatan, tolong ditulis ya, Bu. Tolong ditulis, siapa tahu ini akan memberi dampak positif terhadap peningkatan kualitas keilmuan Budes secara khusus dan ibu-ibu bapak yang lain. Jadi kita sebagai kunci awalnya, ini berkaitan dengan posisi kata di dalam kalimat. Yang pertama kita istilahkan dengan SPBU. Kemudian yang kedua ini kita istilahkan dengan Okba. Kemudian yang ketiga kita istilahkan dengan Okbi. Nah, supaya nanti bisa dirangkai menjadi sebuah pemahaman yang lengkap, kita tambahkan dengan ungkapan si kembar. Nah, jadi seolah-olah nih membantu ibu-ibu mengingat itu. Ya, atau tahu nggak di ujung sana ada SPBU baru loh gitu. Punya siapa gitu? Punya konglomerat itu ya si kokoh ya, bukan. Ini punya si kembar. Si kembar yang mana? Siapa namanya? Si itu Hana Hani apa Diki Dika? Bukan. Ini si kembar namanya Okba Okbi. Berkenan Bu Des kalau baca sendiri Bu Des? SPBU si kembar OKBA OKBI. Iya, biar lebih ringas jadinya Okba Okbi gitu. Daripada OKBA OKBI gitu. Nanti lama-lama oke-nya hilang tersisa babi kan nggak enak. Bu babi bu babi bu nggak enak aja. Okba Okbi. Dan bener tuh nggak enak itu kalau oke-nya hilang. Tuh yang sini bu babi Nggak enak. SPBU si kembar Okba Okbi. B-nya Bu Des dan ibu-ibu bapak yang lain ya. Ini mudah-mudahan ibu bapak tidak bosan ini terus yang diulang-ulang. Dan saya juga belum ketemu ini apa istilah yang lebih menarik daripada ini. Jadi saya ulangi bahwa B-nya ini ibu-ibu apa sekalian, itu kita akronim dari baca. Bacaannya atau bunyinya gitu ya. Apa Bu Des? Bacaan atau bunyi? Ya, jadi B ini adalah akronim, adalah singkatan dari bacaannya atau bunyinya. Nah, U ini ya bunyinya U yang kita sebut dengan istilah dhammah. A ini yang kita sebut dengan istilah fathah. I ini yang kita sebut dengan kasroh. Jadi ada kata yang bunyinya U, bunyi akhirnya U. Ada kata yang bunyi akhirnya A, ada kata yang bunyi akhirnya I. Coba Bu Des ulangi. Oke, saya ulangi lagi mungkin ya, biar tumbuh kepercayaan dirinya ya. Jadi ada kata yang bunyi akhirnya U, bu. Ada kata yang bunyi akhirnya A, ba, ba. Ada kata yang bunyi akhirnya I. Silakan Bu Des, ulang sendiri. Kota berbunyi U, berbunyi A, berbunyi I. Ya, yang tadi yang kita bahas bunyinya apa, Bu? Yang tadi yang kita bahas tadi yang Ibu sempat tanya maknanya kepada Pak Hamid tadi. Ro. Dia bilangnya Ro. Bunyinya doang, barisnya doang, Bu Des. Ro. Bukan bunyinya, barisnya, harokatnya doang. Jangan hurufnya diikut sertakan. Oh, an.
Nah, gitu ya. Nah, an itu adalah si kembar dari a gitu. Nah, maksud dari pernyataan si kembar ini adalah a kembarannya itu adalah an. Istilah lainnya adalah tanwin atau double a. Double Iya, a iya, jadinya iya. an, double i jadinya in. Double u jadinya apa, Budes? Un. Ya, begitu ya. Jadi kita tambahkan ada kata yang bunyi akhirnya u atau un. Ada kata yang bunyi akhirnya a atau an. Ada kata yang bunyi akhirnya i atau in. Yo ya, tadi sudah kita masuk apa yang dimaksud dengan si kembar. Nah, nah, nah sekarang dua huruf sebelumnya, apanya Budes? 2 huruf sebelumnya. Ya, baik, bagus ya. Jadi Ibu fokus pada penjelasan. Dua huruf sebelumnya ini mengindikasikan posisinya di dalam kalimat. Oke, ini mengindikasikan posisinya di dalam kalimat. Sedangkan setelah B-nya itu adalah bunyinya. Ya, kita balik ya. Apa posisi kata yang bunyi akhirnya u atau un? Ini yang kita coba ringkas dengan SP. SP itu adalah singkatan dari subjek predikat. Silakan Bu Des. Kalau Ibu mendengarkan dengan jelas, diulangi apa yang saya katakan. S subjek P predikat. Ya, bagus. Jadi dengan kata lain bahwa ketika Ibu nanti tertarik untuk mendalami posisi kata di dalam kalimat, manakala Ibu membaca ada kata yang bunyi akhirnya u atau un, indikasi duga kuat, ya, duga kuat ya, nggak usah duga lemah. Nanti kalau duga lemah itu urusan Bu Dokter, nanti kalau duga lemah itu lemah, lunglai, lesu itu dugaan itu urusan dokter. Kalau kita duga kuat bahwa dia subjek atau predikat. Nanti ibu-ibu apa sekalian akan ada tiba masanya kita mempelajari subjek predikat versi bahasa Arab. Tapi logika dasarnya kita dapatkan dulu ini. Oke. Berikutnya ini okba sekarang Budes, jangan oke BA, khawatir nanti oke BA, oke babi. Okba ini O-nya adalah objek. O-nya apa, Budes? Objek. Nah, K-nya adalah keterangan. Oke? Dengan demikian, Budes, di ibu-ibu bapak yang lain yang membutuhkan penjelasan ini, jika penjelasan-penjelasan saya sebelumnya belum memadai, maka kalau kata bunyi akhirnya A atau an, yang pertama dugaan kuat dia objek. Oke? Dugaan kuat dia adalah objek. Kalau bunyi akhirnya A atau an. Namun kalau tidak cocok itu sebagai objek, karena objek itu juga beberapa kondisi yang bisa membantu kita, maka kemungkinan alternatif yang berikutnya adalah K keterangan. Jadi kalau ada kata yang bunyi akhirnya A atau an, bunyi akhirnya I atau in, kemungkinan pertama dia adalah objek, kemungkinan kedua dia adalah keterangan. Boleh Bu Des ulangi sendiri kalau Ibu sudah merasa memahami? Ulang lagi Pak Guru. Oke, baik. Kalau nanti Ibu membaca dalam sebuah kalimat, ada kata yang bunyi akhirnya A atau an, duga kuat itu adalah objek. Kalau bunyi akhirnya A atau an, duga kuat dia adalah objek. Kalau tidak cocok objek, maka dugaannya dia adalah keterangan. Nah, berikutnya, kalau ada kata yang bunyinya I atau in, duga kuat dia adalah keterangan. Kalau bukan keterangan, kemungkinan dia adalah objek. Objek keterangan, keterangan objek, objek keterangan. Gitu. Objek keterangan objek. Ya, atau nanti saya ubah ini. Okba dengan kobi. Nah, tuh, saya ubah nanti. Ya. Okba artinya kemungkinan kuat adalah objek kalau bunyinya an. Kalau enggak an, maka K, keterangan. Lalu terakhir adalah kobi. Kobi itu keterangan kemungkinannya. Kalau bukan keterangan, maka kemungkinannya adalah dia sebagai objek.
Lebih enak mana? Dengar Okba Okbi apa Okba Kobi? Okba okbi. Okba okbi lebih enak Pak Guru. Oke, Cuman ya udah kita Okbi, pakai itu okba ya. okbi. karena Kita dari pakai awal itu. udah gitu. Kita pakai itu ibu-ibu sekalian dengan Ya. catatan bahwa kalau A ini kerasnya ke objek, Oke. nah sedangkan I-in ini kerasnya ke K, keterangan. Iya. Walaupun tadi bisa dua-duanya. Iya. Nah, boleh Bu Des pakai bahasa sendiri kalau merasa ada pemahaman yang didapat? Hmm. Oke, nggak apa-apa. Kalau Ibu tidak merasa tidak nyaman, nggak apa-apa. Tapi saya percaya bahwa Ibu adalah orang terpercaya yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan Ibu-ibu apa sekalian. Ini mutawatiron. Ya, hilang tadi jejaknya karena kita sempat tinggalkan. Ini kelihatannya Zoom ini kayaknya kurang itu ya, kekurangannya adalah nggak bisa mendua dia. Jadi begitu ditinggalkan hilang tadi, padahal tidak dihapus. Ya. Nah, coba ibu-ibu sekalian dengan pemahaman yang kita miliki tadi ini, SPBU si kembar Okba Okbi mutawatiron ini kemungkinannya sebagai apa dalam konteks kalimat yang sedang kita bahas? Kemungkinan keterangan Pak Guru. Kemungkinan Keterangan. keterangan. Ya. Nah, apa yang membantu kita untuk menduga dia keterangan? Bahwa objek itu memerlukan sebuah fiil yang transitif bahasa Indonesianya. Iya. Nah, kalau di sini kan tidak ada, kita tidak menemukan kata fiil yang membutuhkan objek, maka adalah keterangan. Iya. Dengan demikian Ibu Bapak sekalian, ini boleh menjadi latihan bersama, bukan hanya Bu Des ya, yang mendapatkan kesempatan untuk meraih kemuliaan, mencoba dan merasakan kesuksesan. Coba Ibu Bapak sekalian, ungkapkan sebuah kata yang bisa membantu kita memahami bahwa mutawatiron adalah keterangan. Sebuah kata yang akan membantu kita memahami bahwa mutawatiron adalah keterangan. Secara bagus. Oke, bagus Bu Fatimah. Dengan demikian, kalimat ini akan bermakna apa Bu Fatimah? Jadi Al-Quran tadi apa? Mankul ya, Bang? Ya, oke, betul. Al-Quran disampaikan kepada kita secara mutawatir atau secara Oke, bertahap. bagus. Jadi nanti Ibu Bapak sekalian tidak usah kepo nanyain mana kata yang berarti secara. Sampai kiamat kurang 2,5 jam nggak akan ketemu. Oke? Mengapa? Mengapa? Karena secara itu bukan lahir dari kata. Bukan lahir dari kata tertentu, tapi lahir dari pemahaman kita. Mutawatiron bunyi akhirnya A, double jadinya an. Kata kalau bunyi akhirnya double A atau bunyinya A atau doublenya an, itu kemungkinannya objek atau keterangan. Dengan melihat konteksnya lebih cocok dia keterangan, maka kita ungkapkan kata secara. Itu artinya Ibu Bapak sekalian, boleh saja Ibu Bapak menggunakan kata lain selama dia masih memberikan kesan pemahaman bahwa dia adalah keterangan. Misalkan, kata yang lain selain secara gitu loh. Dengan Dengan cara. Pak Guru, Oke, dengan bagus. Bisa pakai dengan, bisa juga dengan cara. Ya. Nah, sama seperti tadi, sampai kiamat 1,5 jam nggak akan ketemu mana si kata itu yang berarti dengan cara. Karena dia bukan lahir dari kata. Dia lahir dari pemahaman kita terkait dengan apa, Ibu Bapak sekalian? Keterangan. Posisi kata di dalam kalimat yang terindikasi dengan Keterangan. bunyi akhirnya. Gitu. Akhirnya Jadi bagi saya sih bukan kegeeran ya, walaupun nama saya sejak awal ada R-nya gitu.
Walaupun saya tuh dari kecil juga udah besar karena kalau orang cuci foto, R berapa yang paling besar ya? R-ta kan belum ada foto yang lebih besar dari itu. R3 dulu kan R berapa gitu. Nah, tuh. Saya mengatakan bahwa bahasa Arab itu jauh lebih hemat dari bahasa apapun. Untuk menggantikan secara, menggantikan dengan cara, menggantikan dengan dalam bahasa Indonesia, cukup bahasa Arab itu pakai an, kan hemat gitu loh. Kalau bahasa Arab mengandalkan bunyi, kalau bahasa Indonesia sepenuhnya bergantung kepada kata. Maka saya merasa bahwa kalau orang Indonesia kita ini sering terjadi kesalahpahaman, apalagi kalau pakai bahasa-bahasa WA, diantaranya karena bahasa Indonesia tidak mengenal bunyi akhir yang beragam. An, in, un, dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Bu Des. Terima kasih Bu Fatimah. Kita Ya, lanjut makasih berikutnya Pak nomor Guru. 3. Pak Hamid apa maknanya kalau yang cocok adalah an-zaro? Sesungguhnya Rasul telah memberi peringatan kepada manusia. Akan tetapi sebagian dari mereka mengingkarinya. Iya, bagus. Pak Hamid memulai kalimatnya dengan kata apa? Sesungguhnya. Dari mana lahir kata sesungguhnya, Pak Hamid? Qad. Apa hubungan antara kod dengan sesungguhnya? Penegasan berarti ya. Penegasan. Oke, bagus ya. Ibu-ibu, bapak yang lain ya. Bapak yang lain siapa? Saya dong. Ya. Ibu-ibu yang lain, kalau ibu-ibu punya kata lain selain sesungguhnya, yang penting, nah yang penting apa tadi? Itu mengindikasikan penegasan, boleh digunakan. Yuk, siapa yang punya ide yang lain? Sungguh aja, Pak. Oke, yang lain ada? Selain sungguh, selain sesungguhnya, ada lagi yang lain? Terima Apakah kasih harus Bu Mutia dengan sudah bisa subjek bergabung dulu? ya. Hah? Apakah harus dengan subjek dulu, Pak Guru? Nanti Kalimat dulu awalnya. soal itu yang penting kita mencoba mencari kata bahasa Indonesia yang mengindikasikan penegasan selain sesungguhnya, selain sungguh. Sebenarnya Pak Guru. Sebenarnya, Oke, bagus. Yang lain? sebenarnya ya, sebenarnya Oke, udah. bagus. Yang ada lagi yang lain? Bisa nggak pakai Benar. Benar Oke, saja. bagus Bu Usi, bagus. Pak Hamid apa lagi idenya? kalau lebih kencengnya tuh ingatlah gitu Pak Guru? Bisa ya? Enggak ya? Kalau Enggak ya? saya sih Menurut tidak udah. merasa demikian ya. Enggak ya? Kalau saya sih Oke. tidak merasa demikian. Maksud saya, perbendaraan wawasan bahasa yang saya sudah dapatkan sejauh ini tidak memahami bahwa ingatlah itu sebagai sebuah penegasan. Oh, Kalau saya gitu ya. iya. Ada ibu bapak yang lain? Ada? Enggak ada Pak Guru. Selain yang sudah muncul tadi? Sesungguhnya sebenarnya. Kalau cukup lah, boleh nggak Ustaz? Pak Guru? Nah, nanti tinggal begini pertanyaan bijaknya. Menurut Bu Des itu penegasan apa bukan? Cukup lah, Penegasan apa bukan kalau menurut Bu Des? cukup lah. Cukup-cukuplah. Jangan kau datang lagi padaku Bukan deh, keterangan terlalu dalam. Cukup lah. Tahu itu Tere, lagunya Tere? Tuh, semakin lama, semakin ku sayang, semakin kau menyakiti. Judulnya. Gimana Bu Des? Cukuplah itu menurut Bu Des penegasan? Bukan. Nah, kalau gitu jangan. Jangan, nggak bisa. Jangan, karena tadi Udah kita sudah sebenarnya aja. punya pemahaman bahwa ini penegasan. Baik, kita lanjut berikutnya. Nomor 4. Silakan Bu Ida. Kita ingin dengar pemahaman Bu Ida kalau itu cocoknya nadhiron. Telah datang membawa kabar gembira dan peringatan. Oke, bagus. Bu Ida, masih ingat ciri khusus bahasa Arab yang ke-6, Bu Ida?
Itu terdiri dari subjek predikat. Bagus. Apa itu sudah dimanfaatkan, Bu Ida? Sudah roh Oke. subjek. Oke. Jadi bagaimana maknanya? Telah datang membawa kabar gembira dan peringatan. Bagus. Boleh sekali lagi Bu Ida karena kelihatannya ada suara yang bersaing dengan suara Bu Ida. Rasul telah datang membawa kabar gembira dan peringatan. Oke, bagus. Apakah di situ ada kata yang bermakna membawa? Basiron itu kan Pak Guru di buku pembawa kabar gembira. Apa Bu Ida? Di buku nih Pak Guru Basir tuh pembawa kabar gembira. Oke, bagus ya. Bagus ya. Itu bentuk-bentuk berapa kalau begitu Bu Ida pemahaman Ibu? Basiron. Betul. Bentuk 3. Oke, bagus. Oke, pegangi itu ya Bu. Iya. Ya, kalau sudah siap melanjut, saya lanjut pertanyaan berikut. Pertanyaan saya, yang bermakna membawa yang mana? Oke, saya ulang lagi. Mohon maaf kalau kurang jelas terdengar. Yang bermakna, nanti anakku sayang ya. Sebentar ya sayang ya. Bentar ya. Ya, bentar ya. Ya udah jam 8 ya, nggak apa-apa, sebentar ya. Nah, pertanyaannya adalah, yang bermakna membawa yang mana? Biar enak aja kali Pak Guru. Oke, Datang. bagus. Terima kasih. Ini kalau ini sampai level ini secara personal saya mengalami kesulitan untuk mendiskusikan karena ini sudah soal selera, soal enak dan tidak enak. Ibu-ibu bapak yang lain, diskusi kita mungkin ada di antara ibu bapak yang lain yang punya respon yang tidak sama persis dengan Bu Ida. Apakah di dalam kalimat nomor 4 ada kata yang bermakna membawa? Itu kan Pak Guru jaa ketemu ba. Mungkin itu kali Pak, kan pakai an ya, jadinya keterangan bukan Pak? Keterangan cara. Oke, bagus. Itu nanti kita akan susulkan ya. Kita akan susulkan ide tadi. Tapi izinkan saya untuk memastikan terlebih dahulu. Di kalimat nomor 4, apakah ada kata yang bermakna membawa? Itu Nggak ada ya. Pak Guru jaa ketemu ba. Nggak ada Pak Guru. Oke, baik. Kalau jaa bertemu ba, apakah ba itu ba pokok atau ba tambahan, Bu Ida? Oh pokok, maaf. Pokok. Jadi itu nanti direvisi pemahamannya bahwa yang bermakna ba yang kemudian mendatangkan melahirkan mana membawa itu baknya itu bukan bak pokok. Iya Pak Guru. Sedangkan bak di sini dia itu pokok dia. Iya Pak Guru. Oke, baik. Dengan demikian, apa bisa kita simpulkan bahwa di sini tidak ada kata yang bermakna membawa? Tidak ada. Tidak. Tapi kalau pembawa berita atau pembawa kabar, apa ada makna pembawa kabar di sini? Ada. Bisa jadi ada Pak Guru. Ada. Di mana kita bisa memahami ada kata yang bermakna pembawa kabar gembira? Bashir itu Pak Guru. Oke, bagus. Sekarang kita lihat. Kita sudah paham makna dasar dari Bashir itu adalah pembawa kabar gembira. Sekarang fokus ke bunyi akhirnya. Iya. Oke, apa bunyi akhirnya? An. An. Kemungkinannya apa, Ibu Bapak sekalian? Berarti Keterangan. kita di Keterangan. Keterangan cara. objek atau keterangan. Oke, hilangkan kata ataunya buat keputusan. Hanya Keterangan. yang boleh dipilih cuman satu. Tidak sah Keterangan. kalau milih 2 Keterangan. apalagi 3. Cukup 1 yang dipilih. Keterangan. Keterangan. Oke, bagus. Nah, coba sekarang munculkan sebuah kata yang bisa membantu kita untuk memahami bahwa Bashiron itu sebagai keterangan. Dengan membawa kabar gembira. Bu Ida yang solihah,
kita tadi tidak ada yang bermakna membawa. Iya. Sebagai Pak Guru kali Pak Guru. Coba bagaimana jadinya Bu Fatimah? Rasul datang sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Oke, bagus. Nah, ini sensitif ini, ya. Sensitif ini. Sensitif di mana sensitifnya? Ini beda-beda tipis. Tapi ibu-ibu, bapak nanti coba dirasakan. Dalam bahasa Indonesia beda maknanya membawa kabar gembira dan pembawa kabar gembira. Nah, coba kita lihat ya. Kalau pembawa itu, nah kan bentuk-bentuk 3. Kalau membawa itu nanti konotasinya bisa lampau berarti bentuk 1, bisa sekarang akan membawa itu berarti bentuk 2 gitu. Kalau perintah nanti bentuk 5 kalau membawa. Jadi membawa itu kalau dalam bahasa Indonesia kita membawa itu kata kerja, pembawa itu adalah kata benda. Nah, dalam bahasa Arab, jangan lupa bahwa kita pernah belajar ada kata berjenis fi'il, ada kata berjenis isim, ada kata berjenis harf. Inilah saatnya kita memanfaatkan itu untuk meningkatkan kualitas pemahaman. Iya. Bagaimana Bu Ida, apakah kita bisa bergerak dari soal enak dan tidak enak menjadi diskusi berdasarkan ilmu yang pernah kita pelajari? Bu Ida, bagaimana komentarnya? Bisa Pak Guru. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu Ida. Gitu. Kita lanjut berikutnya. Ya, kita tuntaskan ya. Mohon izin ibu-ibu apa sekalian kita tuntaskan. Ini untuk mengganti masa penantian. Masa penantian. Ini untuk ngangkat 5 jari itu butuh lama, jadi kita ganti ya. Nomor 5. Nomor 5, selain Bu Des, Pak Hamid, Bu Ida, Bu Fatimah yang sudah mengambil bagian, apa ada dari ibu-ibu, bapak selain ibu-ibu yang lain, apa Bu Mute, apa Bu Usi yang ingin bergabung untuk berbagi pemahaman untuk nomor 5? Saya coba ya Pak Guru. Silakan Bu Usi nomor 5. Aisyah dia pemenang pertama dalam musabaqah dalam membaca Al-Qur'an. Oke. Musabaqah tilawatil Qur'an. Oke, bagus Bu Usi. Ada 2 Bu Usi untuk pendalamannya. Yang pertama, apakah musabaqah tidak ada arti yang mendekati dalam bahasa Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dia itu diperlukan dalam konteks bahasa Indonesia? Tidak di sini. Ya, artinya penegasan ya, Pak. Oke, bagus. Terus Ya. yang tadi untuk musabaqah? Musabaqah itu membaca ya, membaca Oke, bagus. Quran. Bagus. Kalau tilawah apa Bu yang Ibu pahami kalau tilawah? Bapak Guru. Tilawah membaca Quran, tilawah Quran. Pemenang pertama kan Alfa. Membaca Quran, juara ya, juara. Perlombaan, Siap, dilanjut. perlombaan. Lomba membaca Quran. Ya, bagus. Yang lomba yang mana, Ibu? Tilawah. Oke. Kalau musabaqah? Musabaqah lomba membaca tilawah Quran. Kok jadi hang nih gitu. Musabaqah. Kemarin nih dibahasnya Pak Guru, saya kok jadi hang nih. Astagfirullahaladzim. Aisyah juara pertama dalam perlombaan membaca Quran gitu Pak Guru.
Sudah? Ya, Oke, baik. Silakan kita dengarkan dengan seksama. ya. Silakan, Bu. Oh, Aisyah juara pertama atau pemenang pertama dalam lomba membaca Quran. Iya, bagus. Penegasannya sudah muncul, Ibu? Sudah. Yang mana yang Ibu rasa sebagai penegasan di dalam kalimat yang Ibu ungkapkan? Hiya itu tidak perlu di Aisyah dia gitu. Oke, Jadi betul. sudah. Lalu untuk menunjukkan bahwa itu ada penegasan, kata apa yang Ibu gunakan? Atau apa yang Ibu gunakan dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan maksud demikian? Apa, Bu? Keterangan, keterangan Quran itu membaca Quran gitu, Pak Guru. eh, Keterangan. misalnya begini, misalnya Eh. begini, misalnya begini ya, Bu ya. Ya. Bukalah pintu. Ya. Ya. Itu berita apa perintah? Perintah. Oke, bagus. Apa ungkapan yang kita bisa jadikan sebagai dasar untuk mengatakan itu adalah perintah? Itu adalah perintah. Lah, Nah, katalah bagus. Nah, sekarang kita ubah ininya. Kalau tadi kan lah pada kalimat yang saya buat mengindikasikan perintah. Ungkapan lah mengindikasikan perintah. Nah, pertanyaan serupa kepada Bu Usi sebagai bagian diskusi kita adalah apa ungkapan yang Ibu gunakan untuk menunjukkan bahwa di nomor 5 ini ada penegasan? dia. Jadi Itu, dalam bahasa itu dia. Indonesia ada begitu. Dia itu sebagai penegasan dalam bahasa Indonesia. Maksudnya Aisyah itu gitu ya. Aisyah itu Aisyah dia itu gitu. Dia itu Aisyah gitu loh, Pak Guru maksudnya. Jadi dalam bahasa Indonesia ada dia adalah penegasan ada dalam bahasa Indonesia. Dia sebagai subjek ya. Berarti penegasan sih bukan itu sih Pak Guru. Oke, Apa baik. berarti? Ibu-ibu yang lain, ibu bapak yang lain apa yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan bahwa wah saya paham ini ada penegasan. Karena itu saya akan berkata apa? Ada ide ibu apa sekalian? Aisyah Lah, lah gitu Pak, Aisyah lah, Aisyah lah. Kemarin kita pakai lah gitu. Oke. Oh, Nah, gitu ya. Aisyah lah. baik begitulah. Udah dikasih bocoran sama Pak Guru. Iya. Saya lupa, Masya Allah. Ya. Padahal udah kalimat lahnya itu perintah ya. Jadi Ya, Aisyah itu, lah. nah, itu kan. Ini aja apa namanya? Kalau istilahnya dulu di apa? Frekuensi radionya belum satu ini tuningnya belum. Jadi nanti diulang lagi. Ternyata baik. kalau sering-sering disamperin itu frekuensi megahertznya itu kata itu akan makin menguat katanya. Ternyata saya pikir hanya kenyataan hidup, ternyata radio juga begitu. Ada radio tertentu kenapa dia lebih kencang dari yang lain karena kita sering taat gelombangnya kita sering pilih gitu. Baik, tersisa satu nomor ini kita tidak punya pilihan lain selain Bu Mute ini karena teman-teman yang lain sedang berada dalam mode berhalangan. Bagaimana Bu Mute bisa? Ya, baik bisa. Ini Ibu punya dapat tantangan untuk menuntaskan diskusi ini dengan bagus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhannas uskurullah zikron kasiron. Iya. Wahai manusia, kalian ingatlah Allah yang banyak. Jadi bukan Allah yang esa yang dilihat ya, yang diingat. Kalian ingatlah yang banyak. Kalian ingatlah Allah yang banyak. Kok jadi Allah yang banyak gitu yang diingat itu tuh nggak enaknya itu gitu loh. Kalian ingatlah Allah dengan banyak. Kalian ingatlah yang banyak. Gimana ya?
Kalian ingatlah Allah. Ingat ya, eh, jangan bergantung pada urutan kata Arab. Kalau gitu nggak enak nanti kalau urutan kata Arab sepenuhnya diikutin. Ingatlah kalian, ingatlah kalian Allah yang banyak. Ingatlah kalian yang banyak. Ini kan ini anak eksakta diajak mikir ke anak sastra, anak bahasa itu emang nggak sederhana memang. Oke, yang lain ada ide nggak supaya jangan ini itu menimbulkan ambigu itu Allah yang banyak gitu. Kalau bahasa tulis gampang, kasih koma selesai gitu. Ingatlah Allah. Kalau Ada? sebanyak-banyaknya Pak Guru, Bagaimana Bu Fatimah? Banyaknya mungkin sebanyak wahai manusia, Wahai ingat Allah sebanyak-banyaknya gitu. Bagus. Ada lagi yang lain? sering-seringlah mengingat Oh, ini Allah. Pak. Bagus, Bu Usi Wahai- bagus. Gimana Bu Pak, Muti? coba Pak. Wahai manusia, Wahai sering-seringlah mengingat Allah. Oke, bagus Bu Usi. Ibu udah bisa berpikir out of the box. Bagaimana Bu Mute? wahai manusia, banyaklah kalian mengingat Allah. Oke, bagus. Oke, yang lain nanti tinggal diperhalus ya. Gitu. Baik, ibu-ibu, kita sampai di puncak. Jadi udah berasa dingin ini perjalanan kita. Nggak berasa. Puncaknya kita akan melihat apakah tadi pilihan-pilihan yang kita buat bersama itu cocok atau adakah yang lebih cocok. Nomor 1 tadi, keempat pemilih ya, tadi memutuskan Yusamma. Apakah cocok? Oke, cocok. Nomor 2 tadi, 4 yang bersuara memilih untuk mangkul. Oke, cocok lagi. Untuk nomor 3, keempat diawali dengan oleh Pak Hamid tadi, Anzaro. Oke, cocok lagi. Nomor 4 itu Nadhiron. Oke, cocok juga. Nomor 5 tadi Tilawah. Yang dipilih Tilawah. Alhamdulillah. Terakhir nih akan menjadi penentu. Apakah Uzkuru pilihan yang paling cocok untuk nomor 6? Oke. Alhamdulillah. Oke. Dengan demikian ibu-ibu, ini kita sudah sampai pada keberhasilan optimal. Ini optimal pada kesempatan kali ini. Semua ikut serta di dalam berbagi ide, gagasan, dan peningkatan pemahaman. Yang terakhir tadi kita muncul kembali dengan ide apa ya tadi. Dan ini terima kasih kepada Bu Des yang memberikan aspirasi untuk membahas lagi tentang SPBU si kembar Okba Okbi. Demikian ibu-ibu apa sekalian, kalau ada pertanyaan boleh nanti disampaikan di WA grup kita. Kita lanjutkan nanti secara itu ya, tidak real time untuk Makasih, kalau ada pertanyaan yang lain. Dan insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan dengan latihan kedua yang serupa. Walaupun di buku ibu-ibu pas kalian tadi informasinya itu terletak di bagian yang pertama. Tidak apa-apa, yang penting kemampuan kita terus meningkat dan kita menjadi orang-orang yang mulia pada posisi yang utama. Untuk itu ibu-ibu pas kalian mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Bu Usi, Bu Des, Pak Hamid, Bu Fatimah, Bu Yayu, Bu Ida, Bu Mute, ada juga Bu Susi tadi yang ada. Apakah Bu Yurlis juga jadi bergabung apa tidak? Tadi ingin bergabung tapi kelihatannya sampai akhir tidak tidak tertampung di ruangan yang sempit ini, tapi dihuni oleh orang-orang yang hatinya lapang dan gembira. Terima kasih ibu-ibu Bapak sekalian. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Guru semuanya. Mantap. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum.